Ya, kita beralih ke prinsip-prinsip etika dalam pemasaran secara lebih detail. Yang pertama, kejujuran dalam penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan dalam iklan, promosi, dan komunikasi pemasaran harus benar, akurat, dan tidak menyesatkan. Kemudian, menghindari klaim palsu atau berlebihan mengenai produk atau layanan. Kemudian, jika ada batasan atau risiko dalam penggunaan produk, hal ini harus diinformasikan secara jelas. Seperti contoh tadi saya bilang, kalau misalkan produk yang mengandung produk-produk yang menimbulkan alergi, itu harus diinformasikan secara jelas. Transparansi dalam informasi produk dan layanan, yaitu harga, fitur, kebijakan pengembalian, atau syarat penggunaan harus diinformasikan dengan jelas pada pelanggan. Kemudian tidak boleh ada biaya tersembunyi yang baru diketahui pelanggan setelah transaksi berlangsung. Kemudian perusahaan harus jujur tentang bahan, proses produksi, atau dampak lingkungan dari produk yang mereka jual. Itu ada beberapa contoh situ ya. Nah, selanjutnya tentang sustainability marketing atau tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Konsepnya adalah pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi produk dan iklan tidak boleh merugikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, menghindari pemasaran yang mendorong perilaku tidak sehat atau tidak etis, seperti konsumsi berlebihan atau eksploitasi kelompok rentan. Contohnya, perusahaan makanan dan minuman harus bertanggung jawab dalam pemasaran produk tinggi gula dan lemak, terutama kepada anak-anak. Kemudian, industri rokok memiliki batasan ketat dalam iklan untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian, tanggung jawab yang berikutnya adalah keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan harus memastikan bahwa produk dan strategi pemasarannya tidak merusak lingkungan. Kemudian, menghindari greenwashing atau mengklaim ramah lingkungan tanpa ada dasar atau testimoni yang jelas dari pihak independen. Kemudian perlindungan terhadap konsumen. Perusahaan harus mengerti beberapa hak konsumen ya. Etika pemasaran harus menjamin bahwa hak-hak konsumen harus dihormati. Termasuk 1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai produk dan layanan. Kemudian hak untuk memilih berdasarkan informasi yang jelas dan akurat. Kemudian hak untuk mendapatkan produk yang aman dan sesuai dengan standar kualitas. Kemudian konsumen juga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan solusi yang adil jika terjadi masalah. Itu ada beberapa contoh tentang platform e-commerce dan perusahaan farmasi. Efek samping obat itu harus mereka jelaskan bagi perusahaan farmasi. Kemudian ada kewajiban perusahaan ya dalam perlindungan konsumen. Yang pertama adalah memberi produk berkualitas dan sesuai dengan yang dipromosikan. Kemudian tidak menekan atau memanipulasi konsumen agar membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Kemudian menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan adil dalam menangani keluhan. Prinsip berikutnya adalah fair competition, yaitu praktik pemasaran yang adil dan tidak menyesatkan. Fair competition itu pertama, menghindari praktik persaingan yang tidak adil, seperti tidak menggunakan teknik pemasaran yang menyerang atau mencemarkan nama baik pesaing. Kemudian kedua, tidak meniru produk, kemasan, atau strategi pemasaran pesaing secara tidak etis. Kemudian tidak menyebarkan informasi palsu atau negatif tentang pesaing. Contohnya, perusahaan smartphone tidak boleh membuat iklan yang secara sengaja memberikan informasi salah tentang kualitas produk pesaing. Kemudian tidak boleh menyalin desain produk pesaing tanpa izin atau lisensi yang sah. Prinsip fair competition yang kedua adalah menghindari manipulasi harga, yaitu tidak menjual produk dengan harga yang sangat rendah untuk menghancurkan pesaing secara tidak adil. Praktik ini biasa disebut predatory pricing. Kemudian tidak menyesatkan pelanggan dengan harga diskon palsu yang sebenarnya adalah harga normal. Ya, ini kadang-kadang kita masih sering temukan ya. Jadi kadang-kadang terutama di produk-produk garment ya, kalau mau lebaran itu kan harga diskon, padahal harga yang ditawarkan sebenarnya adalah harga normal di luar musim lebaran. Kemudian prinsip privasi dan keamanan data pelanggan ya. Prinsipnya adalah pengumpulan dan penggunaan data secara etis. Perusahaan harus meminta izin sebelum mengumpulkan data pelanggan. Ini penting nih. Yang kedua, data pelanggan hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah diinformasikan kepada mereka. Kemudian tidak menjual atau membagikan data pelanggan tanpa persetujuan mereka. Contohnya, situs web e-commerce harus memberitahu pelanggan bahwa mereka menggunakan cookies dan memberikan opsi untuk menolak pelacakan data. Atau perusahaan media sosial harus menjelaskan bagaimana data pengguna mereka gunakan untuk personalisasi iklan. Kemudian masalah keamanan data konsumen. Perusahaan harus memiliki langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data pelanggan dari kebocoran atau peretasan. Kemudian jika terjadi pelanggaran data, perusahaan harus segera memberitahukan pelanggan dan mengambil tindakan untuk memitigasi dampaknya. Misalkan, jika platform perbankan digital mengalami kebocoran data, mereka harus memberitahu pelanggan tentang risiko dan memberikan solusi, seperti penggantian kartu atau peningkatan keamanan akun.
Kemudian perusahaan yang mengenai peretasan harus bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki dan memperbaiki celah data keamanan mereka. Kesimpulannya adalah prinsip-prinsip etika dalam pemasaran membantu perusahaan membangun hubungan jangka panjang yang positif dengan pelanggan dan masyarakat. Kemudian kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, persaingan yang adil, dan perlindungan privasi adalah elemen penting dalam praktik pemasaran yang beretika. Dengan menerapkan etika dalam pemasaran, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, menghindari masalah hukum, dan menciptakan citra merek yang kuat berkelanjutan. Karena penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tapi juga berdampak positif bagi bisnis atau perusahaan itu sendiri.